Selama bertahun-tahun, Ukraina harus menghadapi pengeboman Rusia yang terus-menerus saat drone dan rudal musuh menghujani kota-kota kecil, kota-kota besar, dan infrastrukturnya. Beberapa rudal itu mampu meratakan bangunan seketika, menewaskan puluhan orang, dan melukai banyak lainnya. Karena itu, Ukraina harus mencegat dan menghancurkan sebanyak mungkin rudal. Namun, ada masalah besar. Meski dibantu Sekutu Barat, Ukraina hanya punya rudal pencegat terbatas. Untungnya, pasukan Kiev sekali lagi membuktikan kecerdikan luar biasa mereka dan kemampuan untuk beradaptasi serta berinovasi di bawah tekanan dengan menemukan cara yang benar-benar jenius untuk menjatuhkan rudal Rusia tanpa harus menembakkan satu peluru pun dari pihak mereka sendiri. Memperkenalkan LEMA, sebuah sistem peperangan elektronik atau EW yang dikembangkan di dalam negeri mampu mengacaukan bahkan drone dan rudal terkuat milik Rusia, membuat mereka melenceng jauh dari jalur dengan sia-sia. Jadi alih-alih mengenai target yang mereka tuju, mereka seringkali justru mendarat di ladang kosong. Sistem ini melakukannya dengan menghasilkan medan pengacau kuat yang mengganggu navigasi satelit rudal. Jika rudal-rudal tersebut tidak memiliki navigasi, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mencapai tujuan dan mengenai target dengan tingkat presisi tinggi seperti biasanya. Rudal-rudal itu masih bisa terus terbang dengan mengandalkan sistem navigasi inersia untuk membantu mereka, tetapi akurasinya akan sangat berkurang. Lebih tepatnya, mereka bisa melenceng sekitar 2 km atau 1,2 mil dari target untuk setiap 100 km atau 62 mil yang ditempuh. Namun itu bukan satu-satunya keunggulan sistem ini. Banyak kehebatan LEMA yang tersembunyi, hingga beberapa ahli militer menganggapnya sebagai salah satu sistem peperangan elektronik paling mengesankan secara teknis yang pernah diciptakan. Sistem ini dibuat oleh sebuah perusahaan bernama Cascade Systems yang awalnya hanyalah salah satu startup sektor pertahanan Ukraina. Namun perusahaan itu kemudian menjadi salah satu pemain utama dalam perang ini dengan menyediakan komponen yang sangat berharga dan tak tergantikan bagi jaringan pertahanan udara negara itu yang makin kompleks. Perwakilan Cascade Systems yang juga komandan Night Watch, unit peperangan elektronik terkemuka Ukraina, dikenal dengan julukan Alchemist. Baru-baru ini berbicara dengan Politico untuk membagikan detail terbaru tentang bagaimana sistem ini bekerja dan mengapa sistem ini terbukti sangat efektif. Saat LEMA diaktifkan, penyimpangan rudal makin besar. Selain menekan navigasi, kami juga memakai spoofing dan menggeser koordinat sejauh beberapa kilometer. Kami bisa membuat rudal mereka jatuh di ladang, bukan ke target. Berikut penjelasan tentang cara kerjanya. LEMA juga memblokir sinyal satelit, sehingga rudal dan drone kehilangan arah. Alat ini dapat memancarkan sinyal tiruan, sehingga memberikan informasi salah langsung ke senjata musuh. Menurut pengembang LEMA, mereka berhasil mengalihkan serangan Rusia dengan membuat rudal musuh berpikir bahwa mereka berada di Peru. Karena koordinat yang membingungkan di sistem pemandu, rudal-rudal itu melenceng jauh dan nyaris tak bisa mengenai target. Penting juga untuk diingat bahwa ini adalah aset yang mahal. Meskipun Rusia memiliki jumlah rudal yang cukup untuk mempertahankan tekanan serangannya, mereka tidak suka melihat amunisi seperti ini terbuang sia-sia. Misil hipersonik Kinzhal misalnya, harganya sekitar $10 juta per unit. Itu jumlah uang yang sangat besar untuk rudal yang akhirnya jatuh sia-sia di ladang kosong. Setiap kali LEMA membantu menjatuhkan amunisi mahal ini, itu berarti kerugian finansial besar bagi musuh. Kemampuan luar biasa sistem ini tak berhenti di situ. Dalam wawancara dengan Politico, Alchemist menyebut LEMA mampu menciptakan zona mati tak terlihat namun efektif di sekitar area penting seperti kota dan permukiman. Jika drone atau rudal musuh masuk zona itu, mereka langsung kehilangan sinyal dan tidak tahu kemana pergi atau cara mencapai target. Tentu saja, ini memerlukan beberapa sistem LEMA karena tiap sistem punya jangkauan terbatas. Dengan menggabungkan kekuatan sistem ini dan menempatkannya di lokasi tepat, pasukan Ukraina bisa lebih mudah melindungi area penting. Seperti yang dijelaskan oleh Alchemist, ketika kita menciptakan zona yang cukup luas yang dilindungi oleh stasiun LEMA, sebuah rudal bahkan tidak akan mengenai kota. Kita akan mengarahkannya ke ladang terbuka. Implikasi positif teknologi ini sangat luar biasa. Misalnya, Ukraina ingin melindungi sebuah kota tertentu, infrastruktur seperti gardu listrik atau fasilitas pengolahan air atau lokasi lain yang penting secara strategis dari serangan drone dan rudal Rusia. Di masa lalu, satu-satunya pilihan yang dimiliki adalah memasang baterai pertahanan udara yang mahal di sekitar area tersebut dan berharap jumlahnya cukup untuk menghadapi ancaman yang datang.
Bahkan saat itu pun selalu ada kekhawatiran baterai kehabisan rudal pencegat atau serangan besar-besaran yang membanjiri sistem, sehingga beberapa bisa lolos dan menyebabkan kerusakan besar. Selain itu, harus ada seluruh tim operator yang selalu siaga, memantau layar radar dan membantu menangkis serangan musuh. Dengan zona mati lemah, militer Ukraina cukup menempatkan sistem ini di lokasi tepat, lalu membiarkan teknologi EW menetralkan ancaman udara yang terlalu dekat. Ini mudah, otomatis, dan sangat efisien, serta terus berkembang setiap saat. Di masa lalu, misalnya, Lema sangat efektif melawan sebagian besar drone Rusia dan beberapa rudal, tetapi kesulitan menghadapi beberapa amunisi berat dalam persenjataan musuh, seperti bom luncur. Bom-bom ini yang sebenarnya bom standar dengan sayap kecil agar bisa terbang lebih jauh, memang sulit dihadapi karena Rusia hampir selalu menggunakannya di garis depan. Garis depan bersifat dinamis dan penguasaan wilayah sering berubah-ubah, sehingga hampir mustahil bagi Ukraina untuk memasang sistem Lema di area yang tepat guna menciptakan zona mati bagi bom luncur. Pasukan Rusia bisa saja masuk, menemukan, dan menghancurkan sistem tersebut. Lebih parahnya, Rusia mengembangkan antena anti-jamming di bom luncur sehingga bisa melewati sebagian besar sistem peperangan elektronik tanpa terganggu atau meleset. Untungnya, para pengembang Lema tidak menyerah. Mereka bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk meningkatkan teknologi mereka dan mencari cara agar lebih kuat, efektif, dan berdampak. Butuh waktu, tapi akhirnya mereka menemukan cara untuk mengatasi sistem anti-jamming Rusia. Tak lama kemudian, Lema mulai mengalihkan bom luncur, sehingga akurasinya dan konsistensi dalam menghantam target menurun tajam. Menurut Maxim Skorotsky, Kepala Departemen Perang Elektronik Angkatan Darat Ukraina, tidak banyak yang dibutuhkan untuk meniadakan kemampuan senjata ini. Jika bom luncur meleset 20 meter dari target, target masih akan tetap ada, kata Skorotsky. Ini sangat penting. Rusia umumnya memakai drone dan rudal untuk menyerang wilayah di Ukraina yang puluhan mil di belakang garis depan, namun juga sering menyerang dengan bom di garis depan seperti pemukiman yang dipertahankan, desa yang diperebutkan, dan jalur pasokan yang mendukung Brigad Kiev. Bom-bom ini relatif murah, presisi, dan mudah digunakan. Rusia dapat meluncurkannya dari wilayahnya sendiri atau wilayah pendudukan yang relatif jauh di dalam, biasanya menggunakan jet tempur berkecepatan tinggi yang sangat sulit untuk dicegat atau diganggu oleh Ukraina dengan cara apapun, karena mereka dapat dengan cepat melepaskan bom mereka dan mundur ke lokasi yang lebih aman. Dari sana, bom-bom tersebut meluncur menuju target mereka dengan menggunakan antena untuk menghindari teknologi peperangan elektronik konvensional dan tetap berada di jalur menuju target mereka. Dan banyak dari bom tersebut membawa hulu ledak yang cukup berat, seringkali mencapai 500 kg atau 1.100 pon, atau bahkan jauh lebih berat. Ini memungkinkan mereka memberi kerusakan besar saat menghancurkan bunker, benteng, parit, dan konsentrasi pasukan. Meski meleset sedikit dari target, gelombang kejutnya tetap bisa menyebabkan kerusakan serius dan melukai siapapun di area itu. Namun berkat Lema, Ukraina tidak bisa sepenuhnya menangkal ancaman bom luncur, tapi dapat menguranginya secara signifikan. Hal ini seharusnya mengurangi kerugian di garis depan dan membuat Rusia lebih sulit menembus pertahanan Ukraina, serta maju untuk meraih keuntungan wilayah yang dibutuhkan. Namun, Lema tidak sempurna. Sebelum membahas kelemahan dan cara Ukraina mengatasinya, Anda menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, ini saatnya. Meski kemampuan teknis Lema mengesankan, ini bukan solusi ajaib bagi pertahanan udara Ukraina. Ada masalah jika terlalu mengandalkan sistem seperti ini. Masalah terbesar dari semua itu adalah kenyataan bahwa bahkan jika sinyal dan sistem pemandunya telah terganggu, drone, rudal, dan bom Rusia yang mengalami gangguan sinyal tetap akan jatuh di suatu tempat dan masih bisa menyebabkan kerusakan sebagai akibatnya. Rudal bisa meleset beberapa mil dari target aslinya, namun tetap saja dapat menabrak gedung lain. Drone bisa jatuh dari udara, tetapi mendarat di rumah dan kendaraan, dan bahkan bom yang jatuh di ladang petani masih bisa menghasilkan kekuatan yang cukup untuk merusak jaringan listrik setempat. Pertahanan udara konvensional unggul di sini. Saat rudal pencegat ditembakkan ke drone atau rudal masuk, biasanya akan meledak di udara. Beberapa puing mungkin masih jatuh ke bangunan di bawah, namun biasanya hanya potongan kecil sehingga tidak menimbulkan kerusakan besar seperti jika seluruh rudal jatuh.
Inilah alasan mengapa Ukraina harus menemukan keseimbangan yang tepat antara menggunakan sistem EW seperti Lema, sekaligus memanfaatkan dengan baik baterai pertahanan udara konvensional yang telah mereka kembangkan sendiri dan yang diberikan oleh Sekutu Barat. Ukraina tidak bisa hanya mengandalkan satu sistem, karena masing-masing punya kekurangan dan keterbatasan. Pertahanan konvensional misalnya, terbatas dalam jumlah target yang benar-benar bisa mereka hadapi dalam waktu tertentu, serta jumlah interseptor yang bisa mereka tembakkan. Salah satu masalah utama Ukraina selama konflik ini adalah harus bertahan dengan persediaan interseptor terbatas untuk sistem pertahanan terkuatnya seperti Patriot. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut rudal Patriot PAC-3 terbaru sebagai rudal pencegat paling efektif untuk menghadapi rudal canggih Rusia. Namun Ukraina harus menghadapi persediaan rudal pencegat ini yang relatif sedikit. Jadi mereka tidak bisa begitu saja menembakkannya kapanpun mereka mau. Mereka harus memilih dan menentukan target dengan hati-hati. Selain itu, rudal pencegat seringkali sangat mahal. Sebagai contoh, satu rudal PEC-3 harganya antara 4 hingga 6 juta dolar. Perlu pertimbangan ekonomi yang logis dalam pemakaian aset mahal. Ukraina tentu tak ingin menembak drone seharga 50.000 dolar dengan rudal jutaan dolar. Mereka lebih memilih menyimpan rudal pencegat untuk menghadapi ancaman musuh paling berbahaya dan mahal, seperti Kimzhal atau Oreshnik hipersonik baru. Ukraina berharap ke depan tidak terlalu bergantung pada pertahanan Amerika Serikat. Perusahaan pertahanan teratas Firepoint tengah mengembangkan sistem pertahanan udara baru bernama Freya sebagai alternatif murah Patriot. Dennis Tillerman, salah satu pemilik Firepoint, mengatakan sistem yang dikembangkan bersama tim Ukraina, Jerman, Prancis, dan Norwegia ini sedang diuji dan seharusnya bisa mencegat rudal balistik. Sistem ini juga seharusnya bisa diintegrasikan ke jaringan pertahanan udara dan rudal Ukraina. Sesuai dengan protokol Link 16 NATO, Dennis Tillerman menyatakan jika semuanya lancar, sistem-sistem pertama bisa mulai diluncurkan pada akhir tahun ini. Namun Ukraina tak bisa hanya menunggu sampai saat itu datang. Ukraina perlu cara untuk menghadapi rudal Rusia sekarang juga, apalagi karena serangan jarak jauh ke kota-kota, termasuk Kiev, makin meningkat. Pasukan pertahanan Ukraina harus mencari cara alternatif dan lebih ekonomis untuk menjatuhkan drone dan rudal musuh. Lema memungkinkan hal itu. Ini memungkinkan Ukraina menyimpan sebagian pencegatnya sebagai cadangan untuk saat-saat penting tanpa membahayakan warga sipil dan infrastruktur. Sistem ini sangat terjangkau, apalagi dibandingkan dengan harga tinggi Patriot dan pertahanan serupa. Cascade Systems mengungkapkan bahwa satu unitnya berharga sekitar 58.000 euro atau 67.500 dolar untuk diproduksi, meskipun harganya mungkin sedikit berbeda tergantung pada versinya. Untuk melindungi seluruh kota, perusahaan memperkirakan dibutuhkan sekitar 30 hingga 100 unit. Bahkan jika kita mengambil angka tertinggi dari skala tersebut, 100 unit akan berjumlah sekitar 6.750.000 dolar, yang mana itu lebih murah daripada harga 2 rudal PEC-3. Dan sementara rudal adalah senjata sekali pakai, Lema terus beroperasi selama diperlukan. Dengan satu sinar mampu menyingkirkan puluhan, bahkan ratusan ancaman secara pasif. Memang pada akhir April, laporan mengungkapkan bahwa Lema berhasil menetralkan 26 rudal Kimzhal hanya dalam 3 bulan pertama tahun 2026, serta lebih dari 10.000 drone. Sejak mulai beroperasi, sistem ini dilaporkan telah menyingkirkan 58 Kimzhal ribuan aset lain, dan mencatat tingkat keberhasilan 98%, menjadikannya salah satu lapisan paling andal di jaringan pertahanan udara Ukraina. Butuh waktu dan usaha keras untuk sampai di sini. Para pengembang mengatakan kepada Politico bahwa Lema pertama kali diperkenalkan pada 2022, tahun pertama invasi. Mereka membantu pasukan Ukraina menangkis serangan rudal jelajah Rusia. Namun efektivitasnya saat itu masih jauh dibanding sekarang. Teknologinya memang belum cukup kuat untuk menghadapi banyaknya ancaman Rusia dan teknologi yang dimiliki Kremlin. Pemerintah Ukraina pun meragukan apakah sistem ini akan pernah cukup baik. Namun, Cascade Systems tetap bertahan. Mereka menghabiskan bertahun-tahun bekerja pada Lema, serta lebih dari 2 juta dolar dana pribadi mereka untuk meningkatkan teknologi tersebut dan membangunnya menjadi seperti yang selalu mereka yakini bisa dicapai. Usaha itu membuahkan hasil. Perusahaan sejauh ini telah memasok lebih dari 400 sistem Lema kepada militer Ukraina yang mulai menggunakannya pada Juli 2024. Pada Oktober 2025, Ukraina mulai menggunakan Lema untuk melindungi infrastruktur sipil, dan tak lama setelah itu, Cascade menerima kontrak pemerintah pertamanya.
Sistem-sistem ini berdampak nyata di medan perang dan seluruh Ukraina, menyelamatkan banyak nyawa, serta membuat perlengkapan Rusia bernilai miliaran dolar sia-sia. Namun, perjuangan belum selesai. Dunia peperangan elektronik terus berkembang. Ketika para insinyur dari satu pihak menciptakan jammer atau pengacau baru, para insinyur dari pihak lain langsung bekerja mencari cara untuk mengatasinya, dan begitu seterusnya. Ini adalah siklus yang tak pernah berakhir, dan itu sudah kita lihat terjadi sepanjang perang sejauh ini. Saat Ukraina menemukan cara menggunakan peperangan elektronik untuk mengacaukan drone lawan, Rusia segera menambah antena khusus pada UAV mereka agar dapat menghindari gangguan jammer. Sebagai tanggapan, Ukraina meningkatkan teknologinya, tetapi Rusia melangkah lebih jauh lagi. Kedua pihak terus bertempur tanpa akhir, saling berusaha unggul. Awal 2025, tampaknya Rusia sudah menang. Mereka menggunakan antena kometa anti-jamming yang ditingkatkan, sehingga semua sistem peperangan elektronik Ukraina, termasuk versi awal Lema, menjadi usang. Seperti dijelaskan Alchemist, saat itulah hidup nyata dimulai. Kami sampai tinggal di laboratorium, berusaha memecahkan antena Rusia yang baru. Butuh 3 bulan, namun insinyur Lema akhirnya berhasil memecahkannya. Mereka meluncurkan versi baru dan ditingkatkan dari perangkat keras Lema Quant, yang dirancang untuk melawan pertahanan EW Rusia terbaru. Rusia kemungkinan besar akan menemukan cara baru meningkatkan navigasi drone dan misil dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Namun Cascade Systems siap menghadapinya lagi. Kami rutin mengubah lema sesuai karakteristik senjata Rusia, menganalisis serangan, dan memberi rekomendasi ke staf umum soal penempatan dan cara penggunaannya. Perang selalu berkembang. Untungnya, lema terus berkembang seiring waktu. Menurut Skoretsky, versi terbaru bahkan mampu menekan ancaman Rusia yang paling cepat dan berjangkauan paling jauh, termasuk rudal balistik, yang mengandalkan sistem navigasi satelit GLONASS untuk menemukan target mereka. Hal ini berarti para komandan Kremlin memiliki semakin sedikit pilihan yang tersedia jika mereka benar-benar ingin gelombang serangan mereka berhasil. Sebagian besar drone mereka jatuh dari langit seperti lalat. Rudal Kinzhal berkecepatan tinggi, mereka berhasil dihadang. Sekarang, bahkan aset udara termahal mereka bisa ditembak jatuh dan jatuh ke ladang atau pemukiman kosong tanpa menimbulkan kerusakan besar. Perlahan tapi pasti, tingkat ancaman Rusia semakin menurun. Kamu bisa mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hal ini terjadi dan bagaimana Ukraina memanfaatkan keruntuhan Rusia yang sedang berlangsung di video ini. Atau untuk sesuatu yang benar-benar berbeda, tonton video ini untuk melihat bagaimana pasukan Kiev mulai menggunakan drone pembunuh untuk melacak pasukan Rusia di lapangan, mengunci wajah mereka sebagai target, dan menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Jangan lupa berlangganan saluran ini untuk video dan analisis mendalam tentang perang Rusia-Ukraina serta konflik besar lainnya di dunia. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.